Shalom, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Kristen kelas 11 bersama saya, Bapak Ketler Sitohang, STH. Adapun materi yang akan kita bahas pada saat ini, pada kesempatan ini adalah tentang Tuhan, pedoman kehidupan keluargaku. Nanti anak-anak kami sekalian, Bapak hanya fokus kepada poin-poin pentingnya. Untuk lebih jelasnya nanti boleh dibaca di buku pegangan siswa yang mungkin sudah dibagikan kepada anak-anak kami sekalian. Sebelum memulai materi ini, kita coba dengarkan dulu sebuah lagu yang berjudul Harta Berharga, yang dulu menjadi soundtrack sebuah film Keluarga Cemara. Silakan didengarkan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Oke, baik, untuk lebih lengkapnya nanti boleh diputar sampai selesai dan kamu diharapkan dapat mengambil makna daripada lagu ini, yang bahwa sebenarnya bahwa keluarga itu adalah segala-galanya bersama dengan orang tua kita, dan kita harus bangga kepada orang tua kita. Baik, pengertian keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa keluarga itu adalah ibu dan bapak beserta anaknya. Jadi ini berhubungan dengan antropologis atau manusianya. Sedangkan yang kedua, Hendy Suhendi mengatakan bahwa keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah atau perkawinan dan adopsi, dan serta tinggal bersama. Kemudian yang berikut, anak-anak kami sekalian, apa beda keluarga dengan rumah tangga? Kalau rumah tangga itu lebih kepada bersifat material ekonomis, yaitu suatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam keluarga seperti belanja dan sebagainya. Mungkin kamu pernah dengar istilah home sweet home. Mengapa bukan house sweet house? Nah, coba ya anak-anak kami sekalian nanti coba dicari maknanya. Kenapa home sweet home bukan house sweet house? Baik, kemudian anak-anak kami sekalian, walaupun banyak pengertian keluarga, tapi pengertian dari keluarga itu pasti mencakup ciri-ciri pokok. Yang pertama, bahwa keluarga itu adalah persekutuan sosial yang paling kecil. Yang kedua, keluarga itu terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan dan atau adopsi. Sementara itu, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam pernikahan. Jadi, yang berkeluarga itu adalah yang berbeda jenis, bukan yang sesama jenis. Kemudian bentuk keluarga dalam masyarakat itu ada dua, anak-anak kami sekalian. Yang pertama itu adalah keluarga inti, ya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sementara keluarga besar atau extended family itu adalah keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Jadi keluarga besar itu adalah keluarga dari opung nenek kita, opung kakek nenek kita, tulang dan boru dan lain sebagainya. Kemudian apa itu fungsi keluarga? Anak-anak kalian sekalian, kita lihat fungsi biologis. Ini adalah yang berkaitan dengan
pemenuhan biologis, misalnya seksual suami istri, kemudian makanan, kemudian memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Yang kedua, fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Jadi anak-anak itu dibentuk kepribadiannya di dalam keluarga. Kemudian fungsi afeksi itu adalah anak-anak mendapatkan kasih sayang dalam keluarga. Anggota keluarga mendapatkan perhatian, rasa nyaman. Kemudian fungsi edukatif, orang tua mendidik dan menyekolahkan anak. Kemudian fungsi religius ini di mana orang tua memperkenalkan Tuhan, mengajari kamu berdoa sejak kecil. Fungsi protektif itu adalah bahwa orang tua memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga, baik secara fisik, ekonomis, atau psikologis. Kemudian fungsi rekreatif, maka keluarga itu harus menjadi keluarga yang bahagia, suasana yang segar, gembira, dan berbahagia, dan bisa menjadi hiburan bagi kita semua. Kemudian fungsi ekonomis itu adalah tugas orang tua untuk mencari nafkah. Fungsi status sosial itu adalah bahwa orang tua mewariskan kedudukan atas status kepada anaknya. Misalnya kamu marga Tobi, maka kamu dikenal orang sebagai marga Tobi. Fungsi keluarga menurut iman Kristen itu ada 3, yaitu sebagai teman sekerja Allah mengolah alam semesta dan segala isinya. Kemudian sebagai lembaga pendidik utama dan yang pertama. Kemudian sebagai wadah kepada semua anggota keluarga untuk mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Yang berikut, anak didik kami, peran Allah dalam kehidupan keluarga itu adalah Tuhan yang merencanakan terbentuknya sebuah keluarga. Kenapa harus membentuk keluarga? Karena manusia tidak sempurna, maka membutuhkan orang lain untuk saling melengkapi. Kemudian Tuhan menganugerahkan daya tarik yang luar biasa dalam diri laki-laki dan perempuan sehingga saling tertarik untuk membentuk suatu keluarga. 3 landasan membangun keluarga Kristen menurut Kejadian 2 ayat 24. Yang pertama, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pentingnya peranan keluarga Kristen, saudara, anak-anak kami sekalian, bahwa keluarga itu sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Keluarga itu sebagai tempat bernaung yang kudus. Keluarga itu mencerminkan kasih Allah secara holistik atau menyeluruh, baik fisik, mental, emosi, sosial, dan rohani. Dan keluarga itu sebagai pencerita. Anak-anak kami sekalian, keluarga tidak boleh tidak melibatkan Tuhan dalam perjalanannya. Maka karena dalam keluarga ada berkat Tuhan, pengampunan Tuhan, dan pembaharuan oleh Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan saat ini, anak-anak kami sekalian. Nanti boleh dicek kembali di bukunya untuk lebih paham, lebih dalam tentang itu. Bapak tadi hanya memberikan poin-poin pentingnya. Semoga berkenan, dan dengan pemberian materi ini anak-anak kami bisa memahami materi kita dengan baik. Sekian dan terima kasih dari Bapak. Sampai bertemu atau sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti tugas-tugasnya akan kita kirim berikutnya melalui grup yang sudah kita bentuk untuk pembelajaran agama ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikut anak-anak kami sekalian. Shalom.